Halo semuanya, kembali lagi bersama Kilas Cerita. Bagaimana kabar kalian? Semoga tahun baru kalian menyenangkan dan tetap bersyukur. Apa kalian tahu kalau di alam semesta itu ada satu tempat di mana hukum fisika yang selama ini kita percaya sebagai kebenaran mutlak benar-benar runtuh? Di sanalah waktu bisa melambat, cahaya tak bisa kabur, dan kalau kamu masuk ke dalamnya, tubuhmu akan diregangkan seperti permen karet sampai hancur jadi partikel-partikel sangat kecil. Kalian pastinya sudah pada tahu dan tidak asing dengan lingkaran hitam yang satu ini. Ya, betul sekali, namanya adalah black hole atau yang biasa kita sebut sebagai lubang hitam. Ini bukan lubang hitam biasa loh teman-teman, melainkan monster gravitasi yang lahir dari kematian bintang raksasa. Dan yap, hari ini kita akan menyelami ke dalamnya. Apa kalian siap? Karena dalam beberapa menit ke depan, realitasmu tentang lubang hitam akan goyah. Sebelum kita lanjut pembahasannya, bantu Kilas Cerita agar terus berkembang dan memberikan informasi menarik dengan cara subscribe, like, komen, dan juga tonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Karena setiap menit yang kalian tonton sangat berarti bagi Kilas Cerita untuk terus berkembang. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita selami ke dalamnya. Jadi, black hole atau yang biasa disebut lubang hitam itu bukanlah lubang kayak yang ada di tanah, bukan juga portal ke dunia lain. Ia adalah benda langit super padat dengan gravitasi yang begitu kuat, bahkan cahaya yang paling cepat sekalipun di alam semesta tak akan bisa kabur kalau sudah melewati batasnya. Batas itu disebut sebagai event horizon. Bayangkan saja seperti garis point of no return di roller coaster. Tapi bedanya, kalau di sini yang jatuh nggak bisa balik-balik lagi. Dan lucunya, black hole itu tak terlihat. Kita cuma bisa lihat efeknya saja, seperti angin puting beliung yang ganas. Nggak kelihatan, tapi daun-daun di sekitarnya berputar liar. Semua jenis black hole punya kisah kelahiran yang tragis tapi epik. Bayangkan saja, bintang 20 kali lebih berat dari matahari yang seperti kamu tahu. Ia hidup ribuan tahun lamanya, membakar hidrogen jadi helium, lalu karbon, oksigen, sampai besi sekalipun. Tapi besi itu kayak abu rokok buat bintang yang nggak bisa dibakar lagi. Energi habis, tekanan di dalamnya lenyap. Dan, boom! Gravitasi akan langsung memenangkannya. Bintang itu kolaps dalam beberapa detik saja. Dan intinya akan hancur ke titik nol, volumenya singularitas. Di sanalah black hole atau lubang hitam mulai lahir, seperti bayi raksasa yang lahir dari kematian bintang. Tapi, tunggu dulu, nggak semua black hole lahir dari bintang teman-teman. Ada juga yang lebih misterius. Mari kita cari tahu tentang black hole itu. Yang pertama ada black hole stellar. Ukurannya terbilang tidak terlalu besar dari black hole lainnya. Bisa dikatakan ini black hole yang standar, lahir dari bintang yang mati. Masanya 5-100 kali matahari kita, tapi ukurannya cuma sebesar kota kecil saja. Contohnya ada Cygnus X1, black hole pertama yang dikonfirmasi oleh manusia. Ia memakan bintang tetangganya secara pelan-pelan, kayak vampir kosmik. Gilanya, ia bisa memuntahkan jet plasma sepanjang 10.000 tahun cahaya lebih panjang dari galaksi Bima Sakti. Yang kedua ada black hole intermediate. Ukurannya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ini masih menjadi misterius umat manusia. Masanya saja ribuan kali matahari kita. Diduga terbentuk dari penggabungan black hole kecil atau dari bintang supermasif di awal alam semesta. Yang paling kerennya, pada tahun 2020, LIGO mendeteksi adanya gelombang gravitasi dari penggabungan kedua black hole ini. Dan hasilnya, black hole baru seberat 142 kali matahari kita. Seperti fusion di Dragon Ball, tapi ini beneran terjadi. Dan yang terakhir, ketiga, ada supermassive black hole. Ukurannya terbilang raksasa di galaksi saat ini yang diketahui. Ini bosnya saat ini. Ada di pusat hampir semua galaksi, termasuk Bima Sakti. Namanya Sagittarius A. Masanya 4 juta kali matahari kita. Ukuran event horizon-nya bisa menampung seluruh tata surya dari Merkurius sampai Pluto. Tapi yang paling gilanya lagi, TON 618, black hole terbesar yang diketahui umat manusia saat ini. Masanya saja 66 miliar kali matahari kita. Ya, kamu tidak salah dengar.
66 miliar. Mari kita ambil contoh kasarnya saja. Kalau matahari kita seukuran kelereng, maka ton 618 sebesar Stadion Gelora Bung Karno. Dan gravitasinya, kalau ada di posisi matahari, bumi bakal tertarik masuk dalam 3 menit saja. Itu sungguh hal yang sulit untuk dibayangkan jika terjadi. Oke, sekarang kita mulai bertanya. Segila apa sih yang hanya ada di black hole? Banyak hal yang sulit dijelaskan dengan akal sehat dengan apa yang ada di black hole itu sendiri. Menurut data, jika kamu masuk ke dalam black hole, yang pertama, waktu akan melambat yang sangat ekstrem. Jika kamu mengorbit dekat Event Horizon, maka 1 jam di sana sama dengan 7 tahun di bumi kita, seperti di film Interstellar. Tapi itu bukanlah fiksi, itu efek dari relativitas umum Einstein. Terbukti lewat jam atom di satelit GPS. Yang kedua, kita akan mengalami spaghettifikasi. Jika kamu jatuh dan kaki yang terlebih dahulu, maka gravitasi di kakimu jauh lebih kuat daripada di kepalamu. Akibatnya, tubuhmu diregangkan secara paksa menjadi spaghetti yang panjang. Nama ilmiahnya adalah tidal disruption. Nama gaulnya noodle mode, atau gampangnya, kamu berubah menjadi mie instan yang direbus. Yang ketiga, informasi akan secara tiba-tiba menghilang atau yang disebut Black Hole Information Paradox. Menurut kuantum, informasi nggak akan bisa musnah, tapi black hole memakan benda, lalu menguap lewat Hawking radiation, lalu informasinya akan kemana? Stephen Hawking dan Leonard Susskind pernah berdebat sengit soal ini, sampai taruhan ensiklopedia. Sampai sekarang, masih belum 100% terselesaikan. Ini salah satu misteri terbesar fisika modern. Dan yang keempat, black hole bisa menyanyi. Hah? Bagaimana bisa? Pada tahun 2003, teleskop Chandra mendengar seperti nada dari black hole di gugus galaksi Perseus. Frekuensinya 57 oktav di bawah C tengah. Kalau dimainkan, bunyinya kayak boom. Wah, kaget. Suara mesin raksasa di neraka. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang mustahil dan cukup menarik jika itu terjadi. Pasti kamu pernah bertanya, bagaimana jadinya jika manusia benar-benar masuk ke dalam black hole atau lubang hitam? Dan apa yang akan dirasakan jika itu terjadi? Oke, sebelum kita masuk apa yang akan terjadi, kalian harus tahu ini hanyalah ilustrasi saja teman-teman. Jadi jangan dianggap serius ya, karena tidak ada umat manusia yang benar-benar masuk ke dalamnya. Bayangkan jika kamu naik sebuah kapsul yang tahan terhadap gravitasi. Meski teknologi ini belum ada, ini eksperimen pikiran saja teman-teman. Fase yang pertama, pendekatan. Orbitmu akan semakin cepat. Bintang di belakangmu akan membentuk sebuah cincin cahaya yang terjadi karena efek gravitational lensing. Galaksi akan terlihat seperti melengkung seperti di cermin distorsi. Pada fase kedua, kamu akan melewati Event Horizon. Kamu nggak akan ngerasain apa-apa waktu melewati batas ini. Tapi, sinyalmu semakin merah, semakin pelan, sampai beku selamanya di mata pengamat luar. Di fase ketiga, kamu akan menuju singularitas. Gravitasi yang semakin tidak merata. Maka tubuhmu akan mulai meregang. Tulang-tulang kamu akan mulai retak, sel-sel akan hancur. Dalam hitungan detik saja, kamu akan menjadi aliran partikel yang jatuh ke titik tak berhingga yang sangat kecil. Dan di sanalah fisika mulai diam. Kita nggak akan pernah tahu, karena semua rumus Einstein, Newton, kuantum, semua gagal. Black hole adalah tempat di mana alam semesta berkata, di sini aku berhenti menjelaskan. Kenapa black hole nggak pernah bohong? Karena semua yang masuk nggak pernah keluar lagi buat cerita. Black hole bukanlah sebuah akhir, ia justru mesin penciptaan. Ledakan bintang yang membentuknya menyebarkan karbon, oksigen, besi, unsur yang jadi tubuh kita saat ini. Tanpa black hole, mungkin nggak akan ada planet, nggak mungkin ada lautan, dan nggak mungkin ada kita hingga saat ini. Ia mengingatkan kita bahwa alam semesta ini nggak cuma indah, tapi juga liar, misterius, dan penuh kejutan yang belum kita pahami semuanya. Dan yang paling penting, black hole adalah bukti bahwa bertanya kenapa itu nggak kalah berani daripada menjawabnya. Kita mungkin kecil, tapi rasa penasaran kita bisa menembus batas cahaya. Kenapa alam semesta ini seharusnya nggak ada, tapi ternyata ada, dan kamu sedang menonton ini. Terima kasih sudah menjelajah bersama Kilas Cerita. Sampai jumpa di video angkasa lainnya.